jangan ikut-ikutan gitu. Itu ibaratnya udah clear kasus pembunuhan kan gitu. Kok ngomong kayak gitu, nanti kamu bisa ditembak, itu kagak gampang gitu. Nanti kamu bisa ditembak, itu kagak gampang gitu. Nanti kamu bisa ditembak, itu kagak gampang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada kabar mengejutkan dari Pak Adi Musafir yang menjadi saksi tewasnya almarhum Eki dan juga almarhumah Vina. Jadi Pak Adi Musafir ini sempat diancam nanti ditembak kalau memberi keterangan, bahkan nanti bisa kehilangan pekerjaan jikalau Pak Adi ini memberikan keterangan yang sesuai apa yang Pak Adi lihat. Seperti apa keterangan dari Pak Adi, kita lihat bersama-sama. Semalam itu Mas Adi sedikit membuka, habis memberikan kesaksian lewat podcast, ada yang datengin. Ya, Iya. berarti sebelum di sidang ya, Iya. ada yang datengin. Baru memberi kesaksian, baru membuka di podcast lah ya. Iya. Ada yang datengin katanya. Itu datanginya di mana, Mas? Ya ada di adik saya, ada di Kudus ya, sana, di Pati. di Pati. Ada dia. Cuman intinya suruh menyambut keterangan. Suruh beri keterangan. Cuman kan dia dari mana kan dia nggak mau nyebutin. Nggak mau nyebutin. Ya udah nggak usah takut. Saya itu ibaratnya memberi kesaksian tuh nggak pernah takut saya sama siapapun. Sebentar. Iya. Saya ingin tahu di sana barangkali bisa ada yang melihat ya di lingkungannya Mas Adi di sana atau di lingkungan saudara Mas Adi yang ikut juga didatangi. Yang didatangi di sana itu berapa orang, Mas Adi sama siapa? Yang didatangi orang. Saya kan nggak di rumah, Pak. Oh, nggak di rumah. Jadi yang datangi Saya saudara. ada di Lebur Pakuan. Oh, berarti yang di sana yang datangi saudara. Ya saudara. Adik, kakak, Adik saya, istri saya juga ada. istri ya. Iya. Adik Iya. didatangi. Adik perempuan apa adik laki-laki? Adik laki-laki. Adik laki-laki. Datang ke adik, ke istri, Iya, orang ini- yang sama katanya. Bukan ada Beda. beda. Ngomongnya gimana? Ya jangan ikut-ikutan gitu. Itu ibaratnya udah clear kasus pembunuhan kan gitu. Kok ngomong kayak gitu, nanti kamu bisa ditembak, itu kagak gampang gitu. Oh, Ya saya juga ngomong di Pak penyidik di ceritakan. Ya saya ceritakan, Pak, saya itu takut Pak, orang kampung katanya nanti salah ngomong bisa ditembak. Ya enggak gitulah, malah Pak penyidiknya begitu. Ya kalau memberikan keterangan benar ya enggak ditembak kan gitu. Iya Pak, namanya orang kampung Takut, saya ya. bilang gitu. Ya saya ngomongnya berbelakang gitu. Artinya disampaikan ke penyidik kejadian ada orang mendatangi. Enggak, kalau itu enggak saya sampaikan. Oh, cuma takutnya itu namanya orang kampung, Pak. Gitu. Kenapa nggak sampaikan aja? Jadi Pak Adi. Ya karena ya itu tadi, kalau Pak Ismail disampaikan di Iya. Nah sebentar, terus satu lagi yang mendatangi istri. ya. Ngomong gimana juga? Ya jangan ikut-ikutan kayak gitu. Jangan nggak usah memberi kesaksian nanti malah bisa nggak bekerja apa. Jadi kita memberi kesaksian udah itu kan pulang. Ngancam ya berarti itu ya? Iya, tapi Maksudnya dia orang dari mana kan Nggak nggak tahu. mau menyebutkan kan gitu. ada saksinya nggak pada saat orang datang itu? Ada yang Enggak ada pas selain pas di istri? sekolahan kok istri Oh, sekolah. ngantar sekolahan. Oh, jadi ketemunya di sekolahan? Iya ngantar sekolah. Terus makanya Ya, berarti kalau di- kamu pergi pakai masker aja sekarang. Berarti di sekolah kalau ada CCTV itu ketemu itu ya? Kalau ada CCTV ya di sekolah. Di depan sekolah itu. Depan sekolah ya. Pas kan panggilan ngantar sekolah. SD SMP? Di Rohmatul Umah, SD Rohmatul Umah. SD Di Rohmatul swasta. SD Rohmatul Umah. Umah. Di depannya ya. Iya, di depan. Waduh. Mungkin ada ya kalau Dari keterangan Pak Adi, bahwasanya Pak Adi itu rumahnya didatangin orang yang tidak dikenal ya. Jadi banyak orang yang datang ke situ dan tujuannya yaitu untuk melarang Pak Adi supaya tidak memberikan keterangan nanti di persidangan. Karena Pak Adi ini sebelumnya kan sudah sering podcast ya, di antara di tempat Kang Deddy juga. Pak Adi ini menyampaikan bahwasanya Pak Adi itu waktu 2016 melihat
kejadian tersebut. Kebetulan Pak Adi itu ya waktu itu sedang musafir ya, bergiling ke ziarah-ziarah. Pas waktu di samping makan ya di pinggir jalan, ternyata di seberang jalan itu Pak Adi melihat ada motor, kemudian motor itu kecelakaan. Kemudian Pak Adi menghampiri, di antaranya Pak Adi yang melihat langsung kejadian itu. Kemudian ketika Pak Adi menyampaikan pernyataan-pernyataan semacam itu, ternyata rumahnya itu didatengin oleh orang-orang yang tak dikenal. Tujuannya itu tadi, untuk tidak memberikan keterangan yang sesuai apa yang dilihat oleh Pak Adi. Alasannya karena itu semuanya sudah disimpulkan bahwasanya itu pembunuhan dan pemerkosaan. Itu tujuan dari orang-orang yang datang untuk nggak tahu memperingatkan atau mengancam, nggak tahu ya. Bahkan nanti ya ada kata-kata nanti bisa ditembak kalau memberikan keterangan semacam itu. Bahkan dalam kejadian yang lain pun, ketika Pak Adi mengantar anaknya sekolah, Pak Adi itu juga didatengin oleh orang untuk tidak memberikan keterangan serupa. Jadi keterangannya ini jangan sampai memberi keterangan semacam itu. Keterangan tentang persaksian Pak Adi, kasus Vina Cirebon ini adalah peristiwa kecelakaan. Dan itu pun terjadi ketika Pak Adi mengantarkan sekolah anaknya di SD ya, di sebuah SD swasta daerah Pati atau Kudus tadi ya. Jadi di depan sekolah itulah Pak Adi didatengin orang yang tak kenal itu, kemudian dikasih tahu semacam itu, ataupun mungkin ancaman, nggak tahu juga itu, sesuai dengan perspektif pendapat orang-orang yang mendengar, otomatis pendapatnya masing-masing. Bahkan yang di situ menyampaikan bahwasanya itu ya nanti kalau memberi keterangan bisa-bisa jadi nanti kehilangan kerjaan. Bahkan Pak Adi pun waktu minta keterangan sama penyidik tuh menyampaikan, sebagai orang kampung takut Pak, takut kalau nanti memberi keterangan nanti ditembak gimana. Tapi kata penyidik ya enggak lah, kalau memberikan keterangan yang benar ya enggak ditembak ya. Emang ya ketakutan orang-orang kecil ya semacam itu, kalau nanti memberikan keterangan yang mungkin tidak cocok dengan orang-orang yang mempunyai di level yang lebih tinggi daripada orang-orang masyarakat awam, masyarakat desa kebanyakan, ya itulah kekhawatirannya semacam itu. Dan itu emang terjadi ya, terjadi pada kasus Vina ini. Banyak orang-orang yang tidak berani dulunya nggak berani untuk menyampaikan keterangan-keterangan yang dia dengar, yang dia lihat. Ini saya yakin CCTV-nya ya, apalagi Iya, sekolah swasta ini kan. Kalau saya mah enggak. Ya enggak, barangkali Mas Adi terjadi apa-apa. Ini kan namanya safety ya, bener ya? Untuk keamanan barang. Tapi kan ini belum step, saya udah memberi saksi ya. Iya, nanti udah selesai. Kalau ini kecelakaan, ya ada kesaksian Adi. Gue kesaksian Adi nih. Adi, Pak Ismail dan Iya, dan coba gue ngomong. Artinya gini Mas, kalau saya itu advokat ya. Iya. Ketika menemukan sesuatu yang berpotensi membahayakan, ya saya selidiki kalau saya. Karena suatu saat terjadi apa-apa, saya sudah menemukan datanya. Kan gitu. Makanya lebih gampangnya itu atau lebih mudahnya ya, ketika kita mengalami sesuatu kita lapor ke Polres setempat bahwa keluarga saya ini diancam Mbak, ini kejadiannya. Menurut saya ancaman, kan gitu. Karena ada kalimat termasuk ancaman. Iya, karena ada kalimat nanti kakak kamu ditembak loh. Ya. Yang keduanya nanti kakak kamu nggak bisa bekerja lagi ya. Itu kalimatnya. Iya. Kurang lebih seperti itulah ya. Iya. Nah itu kan ancaman. Kalau saya nyaman aja Pak. Ya, ya sudah. Kan Malah ya. biar pengen tahu ketemu orangnya. Ya. Kalau dibiarin, kalau ketemu saya langsung kan Di biasa. sampean, kalau istri sampean beda pikirannya. Sampean mungkin udah biasa jalan-jalan. Ya. 2 tahun di Iya di jalanan. Iya, tapi kalau istri beda Mas. Kalau istri mungkin sedikit saja ada yang mengancam suami atau keluarga pasti kan. Ada kepikiran itu manusiawi. Ya enggak? Nah, artinya kalau sudah mengalami hal seperti itu lapor. Karena kalau lapor itu seandainya orang yang ngancam itu
kenal dengan aparat Polres setempat. Kan jadi mengurungkan niatnya. Oh ya, harus hati-hati loh, sudah diketahui, ya nggak? Nah kan itu mencegah bagus. Misalnya itu aparat. Tapi kalau bukan aparat, paling tidak aparat di Polres setempat yang kita laporkan bahwa ada orang datang tidak dikenal kemudian mengancam, paling tidak mereka waspada. Karena gini, kalau kita sudah lapor, kemudian sampean masih kecolongan, didatangi lagi, lebih parah lagi, enak kita udah lapor kok ke Polres. Kenapa Polres tidak sigap, tidak segera menindaklanjuti? Enggak, minimalnya menindaklanjuti, ayo dicek di mana waktu itu diancamnya, di mana ditemuinya, kemudian cari CCTV-nya, kan ketemu. Itu kalau pengacara. Kalau nggak ada CCTV-nya, Pak? Ya kalau ya ini kan kita bicara yang penting ada action dari kepolisian. Karena ketika ada action, maka orang yang masih memonitor Mas Adi, ya keluarganya, ketika ada action pasti tahu ini orang yang memonitor, tahu. Kan begini secara psikologis, tindak kejahatan itu dilakukan nggak mungkin di tempat keramaian dan nggak mungkin kalau sudah diendus. Pasti dicari di tempat sepi. Atau pasti kalau sudah ada yang mengendus, ada ramai, udah mikir itu kan, ya. Nah, kan minimalnya itu dengan ditindaklanjuti oleh kepolisian setelah Mas Adi lapor, minimalnya bisa mencegah. Bener ya? Itu yang bagus daripada mengatasi, kan mencegah lebih bagus. Ya berpengalaman. Iya. Itu lagi. Pengalaman masyarakat umum yang buta hukum. Iya. Termasuk masyarakat ini yang menonton juga ya nanti ya kalau mengalami Pak Tony lah hal-hal serupa jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut, laporkan ke polsek atau polres setempat. itu tuh enggak masalah. Nggak masalah, bila perlu laporannya di live-kan aja biar polisi menindaklanjuti. Oh, boleh, Pak. Ya nggak apa-apa, kan kita nggak menuduh orangnya siapa. Ya kan? Jaga-jaga. Iya. Kan tahu sendiri kita nih, no viral no justice. Kayak kalau nggak ramai kan, terkadang dia lanjutinya nggak tahu apa. Ya nggak? Betul. Rame. Iya. Diangkat kan? Iya gitu. Jadi sekarang ini terkadang di publikasi itu menjadi penting. Benar nggak? Dan mungkin dengan kasus yang seperti ini, masyarakat awam yang tadinya buta hukum agak minimal mengerti. Jadi melek hukum. Dari video yang barusan, jadi Pak Tony ini selalu menanyakan ya, bertanya menginterogasi Pak Adi, ada nggak CCTV, tahu nggak orangnya dan sebagainya. Jadi tujuannya Pak Tony ini bertanya semacam itu kan untuk mengantisipasi ya, untuk menjaga keamanan juga. Kalau nanti terjadi apa-apa dengan Pak Adi, nanti kan bisa dilacak itu. Jadi kalau ada CCTV-nya langsung dilihat CCTV-nya siapa. Soko-soko langsung ketahuan kan dari CCTV itu siapa orangnya itu yang mendatangi Pak Adi, yang mungkin di situ melakukan intimidasi atau ancaman juga. Jadi pola pikir antara Pak Adi sama Pak Tony otomatis ya agak berbeda ya. Jadi kalau Pak Adi ya santai-santai aja menghadapi hal itu kan. Tapi kalau Pak Tony ini ya lebih mementingkan keamanan orang yang bersaksi, yaitu Pak Adi. Jadi ya sudah layak ya kalau seorang pengacara memikirkannya sampai segitu jauh. Karena apa? Untuk memberikan kenyamanan saksi dan juga keluarganya saksi. Ya mungkin Pak Adi mungkin biasa-biasa aja, tapi nggak tahu istrinya, keluarganya kan, otomatis mereka akan berpikir sampai ke situ juga nantinya kalau ada apa-apa dengan Pak Adi itu sendiri. Di antara apa yang disampaikan oleh Pak Adi, bincang-bincang dengan Pak Tony itu tadi, itu semuanya bisa menjadikan pelajaran untuk kita sebagai masyarakat awam, untuk ketika melihat atau menjadi saksi ya, ketika ada ancaman dan sebagainya, intimidasi dan sebagainya, bisa untuk langsung mencari advokat supaya biar ada perlindungan dalam masalah hukumnya. Jadi relax aja, nggak ada tekanan ketika memberikan keamanan. Dan itu tadi guys sedikit video dari Pak Adi dan juga Pak Tony pengacara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kasus Wina segera terungkap
dengan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.